1 minggu berlalu. Tibalah hari tasyakuran 7 bulanan Naurin. Pagi ini, terlihat semua orang sudah sibuk memasak banyak makanan untuk para tamu undangan mengaji yang akan hadir. Naurin mengenakan gamis berwarna silver dengan beberapa payet yang mempercantiknya. Sementara Labrayan juga mengenakan jas koko warna selaras dengan istrinya. "Kau sangat cantik, nak," ujar Nyonya Megan seraya menutupi rambut Naurin dengan kerudung. "Terima kasih, Mami," jawabnya. Setelah siap, akhirnya mereka pun turun dari lantai atas, duduk di atas tikar yang digelar memenuhi lantai luas ruang utama. Labrayan dan Naurin bersalaman dengan beberapa orang yang sudah hadir. Mereka tinggal menunggu seorang ustadz yang akan memimpin jalannya acara dengan doa-doa. Mereka duduk di samping kedua orang tua Naurin, sementara teman-teman yang lainnya juga duduk berderetan di sana. "Hai Bu Mil," Aubrey terlihat melambaikan tangan di sana. Hai." Naurin membalasnya dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Akhirnya semua pun sudah berkumpul. Ada ustadz tersebut memulai acara dengan sambutan dan doa-doa. Tujuannya adalah agar bayi yang dikandung oleh Naurin sehat selalu bersama ibu dan juga keluarganya. Acara pun berjalan dengan hikmat tanpa adanya hambatan hingga selesai. Mereka semua sedang menikmati makanan yang disajikan oleh para pelayan mansion. "Sayang, aku ingin ke toilet sebentar." Naurin berpamitan pada suaminya. "Ayo, aku antar." "Tidak usah, kau di sini aja. Hanya sebentar kok." Naurin beranjak dari duduknya setelah mendapat anggukan dari Labrayan. "Kenapa kerjaanku sekarang pengen pipis terus sih?" ucap Naurin seraya memasuki toilet. Waktu pun terus berjalan, hingga tibalah sore hari, di mana acara tasyakuran 7 bulanan sudah selesai, dan semua orang pulang ke rumah masing-masing. Sementara teman dekat Naurin dan Labrayan pun berkumpul di ruang santai, saling mengobrol dengan tawa yang menghiasi bibir mereka. "Aku senang sekali, akhirnya kita bisa berkumpul semua dengan rukun. Tidak ada pertikaian seperti dulu." Naurin memulai pembicaraan. "Kau benar, Naurin. Bahkan Gary dan Mario sudah akur sekarang, iya kan?" Aubrey menoleh ke arah suaminya. "Siapa bilang? Meskipun di depan terlihat akur, tapi di hati masih membara. Bukankah begitu, Mario?" jawab Gary. "Lagian, siapa juga yang mau akur denganmu? Tidak penting," cetus Mario. "His, jangan begitu. Jangan merusak suasana deh." Sabrina membungkam mulutnya. "Lagian, yang sudah berlalu biarlah terkubur dalam-dalam. Apalagi yang harus diributkan, iya kan sayang?" sambung Richard. "Iya sayang." Liora memeluknya. "Sepertinya kalau di sini terus-menerus, aku akan kena gangguan jiwa deh." Antonio beranjak dari duduknya. "Hei, mau kemana?" "Jangan pergi dulu," sahutlah Brian. "Aku cari angin sebentar, gerah di sini." Antonio berlalu begitu saja. "Lagian, lain kali jangan pamer kepesraan di depan Dokter Antonio, kasihan kan dia?" sambung Naurin. "Biarkan aja Nyonya, supaya Antonio mencari pacar dengan benar," jawab Richard. "Tidak ada yang mau dengannya, sudah alot," celetuk Mario yang membuat semuanya tertawa. Antonio pergi ke taman depan mansion, duduk di kursi yang telah disediakan. Terdengar suara teriakan seorang wanita. Dengan cepat Antonio berlari menuju sumber suara. Terlihat Sherin yang baru saja terjebur di kolam ikan samping mansion. Antonio berjalan ke arahnya. "Ayo naik." Antonio mengelurkan tangannya. Sherin mendongak dan menatap lekat ke arah wajah Antonio di depannya. "Ya ampun, siapa dia? Tampan sekali," batin Sherin sambil mematung. "Ayo naiklah, apa yang kupikirkan?" Iya. Sherin meraih tangannya dan naik ke daratan.
Sesekali Sherin membersihkan roknya yang kotor terkena lumut kolam. Terima kasih. Sherin melihat Antonio yang sudah berjalan jauh di depannya. "Tunggu!" teriak Sherin seraya mengerjarnya. Namun Antonio tidak berhenti melangkah. "Tunggu, Tuan." Sherin menarik tangan Antonio hingga menghentikan langkahnya. "Ada apa?" Antonio berbalik dan menatap Sherin di depannya. Terima kasih Tuan sudah menolongku." Sherin membungkukkan badannya berulang. "Hentikan, punggungmu akan keseleo nanti. Gantilah bajumu yang basah. Aku bahkan bisa melihat bramu yang berwarna pink dari balik kemeja putih yang kau kenakan karena terkena air." Antonio berlalu. "Hah?" Sherin perlahan menoleh ke arah dadanya. Benar aja, terlihat dengan jelas bra berwarna pink yang dia gunakan. "Hah? Kenapa bisa kelihatan? Sepertinya tadi tidak." "Ah!" Dengan wajah memerah dan kedua tangan yang menutupi dadanya, Sherin berlari melewati Antonio di depannya. "Dasar ceroboh, kenapa tidak memakai dalaman saat menggunakan kemeja putih yang nerawang? Ditambah lagi dengan basah kuyup. Pastilah terlihat seisi tubuhnya. Dia sudah menggodaku." Gumam Antonio seraya mengembangkan senyuman di bibirnya. "Aduh, memalukan sekali." Dengan pedenya aku menghentikannya dan ternyata menyebalkan. Sherin terus saja mengoceh seraya mencari pakaian di lemari kamarnya. Setelah mendapatkan, dengan cepat Sherin melepaskan bajunya yang basah kuyup itu. Tidak sengaja, Antonio lewat pintu belakang hendak menuju dapur. Kebetulan kamar pelayan ada di belakang dapur tersebut. Kedua mata Antonio tertuju pada kamar-kamar yang berderet di sana. "Ruang apa ini? Seperti kos-kosan. Gila. Mansion ini memang sangat luas. Coba lihat." Antonio melewati satu persatu kamar itu. Namun dia tidak berani membukanya karena pintunya yang tertutup. Hingga sampailah dia di pintu terakhir, kamar terakhir yang sedikit terbuka. Terbuka ya? Sepertinya ruangan itu kosong karena tidak ditutup. Dengan cepat Antonio mendekati pintu tersebut dan membukanya dengan lebar. Kedua matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Tubuh mulus milik Sherin sedang bertelanjang bulat tanpa sehelai benang pun di pinggir kasur dengan posisi membelakangi pintu masuk. Sherin sedang sibuk mengambil bra di lemarinya yang lumayan tinggi. Namun Sherin tidak sadar kalau sudah melepaskan semua bajunya yang basah kuyup. Ya Tuhan, dengan cepat Antonio menutup kembali pintu tersebut. Suara pintu yang terdengar jelas oleh Sherin hingga dia menoleh ke arah sumber suara. Tidak ada siapapun, tapi kenapa tadi pintunya bersuara? Oh, mungkin kamar sebelah. Sherin kembali memakai bajunya, sementara Antonio dengan cepat berlari dari sana. "Au!" teriak Sabrina yang baru saja keluar dari kamar mandi dan langsung mendapatkan tumbrukan dari Antonio. "Maaf Sabrina, aku tidak sengaja, oke?" Antonio berlalu meninggalkan Sabrina. Ada apa dengan Dokter Antonio? Terlihat gelisah. Sabrina berjalan menyusulnya. Saat sudah sampai di ruang santai menemui semua rekannya, Antonio pun berpamitan untuk pulang terlebih dulu. "Semuanya, aku pulang dulu ya. Ada pasien mendesak yang harus aku tangani segera. Permisi Tuan, Nyonya. Semoga kalian bahagia berserta baby. Bye." Antonio melangkahkan kakinya dengan cepat meninggalkan mansion. Ada apa dengan wajahnya? Kenapa wajahnya pucat begitu? Apa dia sakit? Tanyalah Brian. Namun semua orang di sana hanya mengangkat bahu masing-masing, yang artinya mereka tidak tahu menahu. Malam pun tiba. Semua orang di sana sudah pulang ke rumahnya masing-masing. "Kalau begitu, Mami dan Papi pulang ya nak." "Sudah malam," ujar Nyonya Megan. "Ya, tidak menginap di sini lagi," jawab Naurin. "Tidak, kan dari kemarin Papi di sini. Lagian Papi sedang banyak kerjaan di kantor. Kapan lagi menginapnya ya, oke?" Sambung Tuan Daril. "Baiklah." Naurin memasang wajah masam. "Kalau begitu hati-hati di jalan, Mi."
Brian mencium telapak tangan keduanya, diikuti oleh Naurin. Mereka pun pulang meninggalkan mansion. "Apa kau lelah, sayang?" Brian merangkulnya. "Lelah sekali, ayo cepat ganti pakaian. Aku yang sering mondar-mandir ke kamar mandi sangat ribet memakai gamis panjang," ajak Naurin seraya menggandeng tangan suaminya. Mereka sudah sampai di kamar. Brian membaringkan tubuhnya di atas kasur king size miliknya. Sementara Naurin yang sedang sibuk mengganti baju di depan cermin walk-in closet. Sesekali Naurin memperhatikan perutnya yang semakin membesar. "Wah, sebentar lagi kau akan segera lahir, sayang. Mama dan Papa selalu menanti kehadiranmu," gumam Naurin. Tiba-tiba, Brian datang dan memeluk tubuh Naurin yang hanya menggunakan bra dan celana dalam saja. "Apalagi Papa, sudah ingin sekali menimang baby girlku. Sehat-sehat anak cantik." Brian mengelus lembut perut istrinya. "Kau akan memberi nama putri kita siapa, sayang?" Naurin menoleh ke arahnya. Rahasia. Kau juga tidak boleh tahu." "Ih, kau sangat curang. Harusnya aku yang memberi nama. Aku kan ibunya." "Oh, tidak bisa. Ish, kau ini." Naurin memukul lengan suaminya hingga tawa pun mengembang di bibir keduanya. Sementara Antonio kini sudah berada di rumahnya. Perihal pasien yang mendesak hanyalah alasannya semata karena ingin pulang dari mansion milik Brian. "Kenapa juga aku harus memikirkan pelayan itu? Ayo Antonio, hilangkan pikiran kotormu tadi. Lagian kenapa dia sangat ceroboh menjadi wanita, sedang berganti pakaian tapi tidak menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Bagaimana kalau orang lain yang melihatnya? Untung hanya aku saja." Untung. Aku ini sedang apa sih?" Antonio memukul kepalanya sendiri berulang kali. "Tapi sepertinya dia pelayan baru, karena aku juga baru melihatnya berada di mansion Tuan Brian. Ya ampun, kenapa dia memiliki tubuh yang sangat bagus, pantat yang berisi dan bodinya, sudahlah, membuatku berhalusinasi saja." Antonio beranjak dari tidurnya, menghampiri dapur dan mengambil minuman. Dia duduk di teras rumah seraya meneguk botol berisi air mineral di tangannya. Tiba-tiba ponselnya berdering mendapatkan satu panggilan dari rumah sakit. "Dok, ada pasien kecelakaan baru saja sampai. Dokter Antonio dimohon untuk datang segera ke sini untuk melakukan operasi menggantikan dokter bedah satunya yang masih cuti yang berada di luar kota," ucap seorang suster. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Tangani dulu apa yang bisa kalian lakukan, dan segera pindahkan pasien ke ruang operasi. Suruh dokter Andre untuk membantuku," perintahnya. "Baik dokter," jawab suster itu seraya mematikan sambungan teleponnya. Dengan cepat, Antonio berlari masuk ke dalam kamar, mengambil jas dan kunci mobilnya. Masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan rumahnya. "Jaga rumah baik-baik, Pak. Sepertinya aku tidak pulang malam ini," perintah Antonio pada satpam yang membukakan pintu gerbang untuknya. "Baik, Tuan," jawab satpam itu seraya menutup gerbang kembali setelah Antonio berlalu. Tuan Antonio selalu sibuk dan terlalu memikirkan pekerjaannya serta nasib banyak orang, hingga dia lupa dengan dirinya sendiri yang sudah semakin matang namun belum juga mendapatkan pasangan. Sepertinya rumah ini akan lebih hidup saat ada anak-anak kecil di dalamnya, dan aku bisa bermain bersama mereka untuk mengisi kejenuhan ini, gumam lirih satpam tersebut seraya menatap rumah yang terbentang luas di hadapannya. Tepat pukul 8 pagi, terlihat Gary dan Aubrey yang sedang duduk di samping makam Tuan Edward. Sekali Aubrey menaburkan bunga di atasnya diikuti oleh Gary. "Ayah, maafkan Aubrey karena baru menjenguk ayah ke sini. Ayah tahu kalau Aubrey dan Gary baru saja pulang berlibur. Aubrey sangat senang sekali memiliki suami seperti Gary. Ayah memang sangat pandai dalam menilai karakter seseorang," ujar Aubrey dengan senyuman yang menghiasi bibirnya. Hatinya ingin menangis, namun dia menahan sekuat yang dia bisa. "Tuan Edward, seperti yang pernah kau perintahkan padaku, aku sudah melakukan sekuat yang aku bisa untuk melindungi Aubrey.
Untuk kedepannya aku akan terus membuatmu percaya kalau aku adalah seorang pengawal sekaligus suami yang bisa diandalkan oleh putrimu. Terima kasih karena kau telah mempercayaiku dan menitipkan Aubrey padaku, Tuan. Sambung Gary dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Aubrey menoleh ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Jangan menangis. Bukankah kau yang mengajariku untuk tidak menangisi ayah? Kau bilang, jika aku terus menangis, maka ayah akan ikut menangis di sana. Untuk itu, kau juga tidak boleh meneteskan air mata sedikit pun, karena aku juga akan ikut merasakannya. Ujar lirih Aubrey di telinganya. Aku tidak menangis, lihatlah. Tidak ada air mata yang terjatuh ke pipiku, kan? Gary melepaskan pelukan Aubrey perlahan dan menghadap kepadanya. Aubrey hanya tersenyum dan mengangguk. Kalian sudah di sini. Ayo masuklah dulu setelah menyelesaikan urusan kalian. Ajak Sabrina yang sudah mulai berdiri di sana. Terima kasih Sabrina, jawab Aubrey tersenyum.